Update transfer Persebaya Surabaya, rumor kembalinya sang mantan, hingga kabar kehadiran duo timnas. Persebaya Surabaya tengah bersiap menghadapi musim 2025-2026 dengan rencana besar untuk memperkuat skuad mereka. Klub berjuluk Bajul Ijo ini berpotensi melakukan perombakan signifikan dengan mendatangkan beberapa pemain kunci serta mempertimbangkan perubahan di jajaran kepelatihan. Rumor yang berkembang menunjukkan bahwa Persebaya mengincar sejumlah nama besar yang berpotensi bergabung musim depan, mulai mantan bintang mereka, Mahmud Eid, hingga Yakob dan Yance Sayuri. Semua masuk dalam radar manajemen sebagai bagian dari strategi untuk tampil lebih kompetitif di Liga 1 dan berpotensi ajang internasional. Mahmud Eid kembali ke Bajul Ijo. Rumor mengenai kembalinya Mahmud Eid ke Stadion Gelora Bung Tomo semakin menguat. Winger asal Palestina ini sebelumnya membela Persebaya pada musim 2019-2020, mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 9 pertandingan sebelum hengkang karena ketidakpastian kompetisi di Indonesia kala itu. Kini, dengan kontraknya bersama Bangkok United yang akan berakhir pada 30 Juni 2025, peluang bagi Persebaya untuk merekrutnya dengan skema bebas transfer sangat terbuka. Manajemen Persebaya disebut menjalin komunikasi melalui rekannya di Timnas Palestina, Mohamed Rashid, yang saat ini memperkuat Bajul Ijo. Kehadiran Eid diyakini dapat meningkatkan kreativitas serangan tim yang masih mengalami kendala dalam penyelesaian akhir. Duo Sayuri dikabarkan dekati Persebaya. Tidak hanya Mahmud Eid, Persebaya juga dikaitkan dengan Yakob dan Yance Sayuri yang saat ini membela Malut United. Kedua pemain dikenal karena kecepatan dan kemampuan menyerang, yang dinilai cocok dengan pola permainan Bajul Ijo. Persebaya memiliki rekam jejak panjang dalam mengorbitkan pemain Papua, seperti Osvaldo Haai, Ricky Kambuaya, Ferry Pahabol, dan lainnya. Jika duo Sayuri bergabung, mereka akan melanjutkan tradisi sukses pemain Papua di tim hijau hitam. Bruno Moreira menuju Persib Bandung. Ya, di tengah rumor kedatangan pemain baru, Persebaya juga berpotensi kehilangan beberapa pemain kunci. Salah satu nama yang santer dikabarkan akan hengkang adalah Bruno Moreira, kapten Persebaya. Ia dikaitkan dengan Persib Bandung yang tengah mencari pengganti Ciro Alves. Dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 30 April 2026, Persib Bandung diyakini memiliki kekuatan finansial untuk merekrut Moreira. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen Persebaya dan sang pemain sendiri. Paul Munster hengkang, Teco kandidat pengganti? Selain perubahan di jajaran pemain, Persebaya Surabaya juga dikabarkan akan mengalami pergantian pelatih. Paul Munster, yang kontraknya berakhir 31 Mei 2025, disebut akan hengkang ke Bayangkara FC. Sebagai pengganti, Persebaya dikaitkan dengan Stefano Cugura, Teko, mantan pelatih Bali United, dan Persija Jakarta yang memiliki rekam jejak sukses di Liga 1. Jika Munster benar-benar meninggalkan Persebaya, perekrutan Teko bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas tim di musim mendatang. Munster di kartu merah, tiket Asia bisa buyar. Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin dengan Semen Padang pada pekan ke-32 Liga 1 2024-2025. Kedua tim mengakhiri pertandingan dengan skor sama kuat 1-1. Duel Persebaya versus Semen Padang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga dipimpin wasit asal Yordania, Adham Makadmeh. Hasil ini membuat peluang Green Force untuk lolos ke kompetisi Asia musim depan berada di ujung tanduk. Laga sempat diwarnai drama sejak awal dengan serangkaian peluang dari Persebaya yang belum membuahkan hasil. Baru 1 menit pertandingan berjalan, Francisco Rivera dan Flavio Silva langsung mengancam gawang Semen Padang. Hujan deras yang mengguyur Surabaya membuat laga harus dihentikan sementara pada menit ke-8.
Pertandingan ditunda selama 30 menit karena lapangan tergenang air dan dinilai tidak aman untuk dilanjutkan. Pada menit ke-23, Bruno Gomes mencatatkan tembakan tepat sasaran pertama bagi tim tamu, yang berujung pada gol pembuka di menit ke-34. Cornelius Stewart memaksimalkan assist dari Gomes untuk membawa Cabau Sirah unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Persebaya langsung melakukan perubahan strategi dan bermain lebih agresif. Hasilnya didapat di menit ke-64 lewat gol Bruno Moreira Soares, yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Protes keras dari bangku cadangan Persebaya. Situasi memanas saat memasuki masa injury time, membuat emosi Paul Monster memuncak. Puncak ketegangan terjadi di menit ke-92 saat Paul Monster dan ofisial Semen Padang FX Yanuar Wahyu terlibat insiden di pinggir lapangan. Keduanya diganjar kartu merah langsung oleh wasit karena dianggap melakukan tindakan tidak sportif. Insiden itu menutup drama pertandingan yang berlangsung panas sejak awal. Persebaya akhirnya harus mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1 di kandang sendiri. Hasil ini menjadi kerugian besar bagi Persebaya dalam upaya mereka mengamankan tiket ke kompetisi Asia musim depan. Tambahan 1 poin belum cukup mengangkat posisi mereka di papan klasemen. Sebaliknya, Semen Padang patut diacungi jempol atas permainan disiplin dan perjuangan keras mereka. Menghadapi tekanan supporter tuan rumah, mereka berhasil membawa pulang 1 poin penting dari markas, lawan yang terkenal angker. Drama di Gelora Bung Tomo malam itu akan dikenang bukan hanya karena kartu merah sang pelatih, tapi juga karena harapan besar yang nyaris sirna. Tiket Asia yang sebelumnya berada dalam genggaman, kini mulai terasa lepas dari cengkeraman. Potensi Persebaya Surabaya, pulangkan 2 anak hilang musim depan. Persebaya Surabaya dikabarkan tengah membidik 2 pemain kunci Persija Jakarta untuk memperkuat lini belakang mereka musim depan. Tak main-main, 2 nama itu adalah bek timnas Indonesia, Rizky Ridho dan Hansa Muyama, yang juga jebolan Akademi Persebaya Surabaya. Kabar ini muncul setelah kedua pemain tersebut mengunggah kode keras di media sosial soal ketidakharmonisan dalam skuad Macan Kemayoran. Sebagai informasi, Rizky Ridho dan Hansa Muyama memang merupakan pemain yang dibesarkan